Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kalau pagi hari ini saya ingin memberikan renungan berjudul introspeksi diri. Introspeksi diri, ya, saudara-saudara sekalian. Kita akan baca dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23 ayat Roma 7 ayat 22 sampai 23. Roma 7 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Saya ulangi sekali lagi. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah. Ini pernyataan Paulus, ya. Aku suka dalam hukum Allah, akan hukum Allah di dalam batinku, di dalam batinku. Tapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Demikian firman Tuhan. Apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda jika ada pendeta yang sering berkhotbah? Ya, ada pendeta yang sering berkhotbah, bagus sekali khotbahnya, menyenangkan, menguatkan kita, menasihati kita, dan sebagainya. Namun hidupnya ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Apa pendapat saudara? Misalnya dia diam-diam berselingkuh. Dia mengkhotbah kita harus setia dengan pasangan hidup kita, tapi dia ternyata berselingkuh. Kemudian dia pura-pura bergaya sederhana, tetapi dia korupsi uang gereja dikorupsi. Dia seolah-olah rendah hati, berkhotbah rendah hati, tetapi dia haus akan pujian. Kemudian rakus akan uang, ya, rakus akan uang. Biasanya kita akan menjawab, itu orang munafik, ya. Kita akan jawab, itu orang munafik. Seperti Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Seperti Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 2 sampai 3. Ibarat kuburan yang dicat putih, luarnya putih, luarnya bersih, indah, sehingga kita betah di atasnya, tapi dalamnya penuh kotoran, di dalamnya penuh tulang belulang, sebagainya. Itu Matius 22 ayat 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Saat kita akan menjawab pertanyaan itu, kita akan teringat beberapa orang aktivis Kristen yang kita kenal, yang perbuatannya amat memprihatinkan. Jadi aktivis Kristen yang kita kenal, dan ternyata dia perbuatannya memprihatinkan kita. Itu yang kita ingat. Mereka seorang seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Lain perkataan, lain perbuatan, ya. Lain perkataan, lain perbuatan. Munafik. Lebih parah lagi, mereka juga pura-pura tidak bersalah, seakan-akan tidak bersalah, dan tetap berkhotbah. Itu hebatnya orang-orang ini, ya. Terbayang betapa pedih dan kecewa hati Tuhan
Yesus melihat anak-anaknya bersikap seperti itu. Ya, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang teman bertanya pada saya, Pak, kalau dunia kawin cerai, ya di dunia ini kawin bercerai, dan terusnya. Apakah keluarga Kristen tidak ada yang demikian? Kaget saya mendengarnya. Apakah keluarga Kristen tidak ada yang kawin dan cerai, kawin lagi, cerai lagi, berkali-kali kawin dan bercerai? Kalau dunia berselingkuh dengan orang lain, apakah keluarga Kristen tidak ada yang selingkuh? Pusing saya mendengarnya. Ya, apakah keluarga Kristen tidak ada yang berselingkuh? Waduh, saya mulai pusing mendengarnya. Jika di dunia ada orang-orang yang tidak jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, apakah ini tidak dijumpai di dalam gereja yang tidak jujur, pura-pura baik? Tidak adakah perkelahian dan saling membenci di kalangan orang percaya? Wah, ini pusing lagi. Tidak adakah perkelahian? Ada ya, jelas ada. Di antara orang percaya sendiri, saling berdebat, saling berdiskusi, saling teman-teman. Kita melihat sendiri di internet bagaimana seorang hamba Tuhan berkhotbah tentang orang lain, dihantam lagi dengan orang lain itu, menghantam hamba Tuhan tadi, dan terus berlangsung seperti itu. Saya terdiam mendengarnya sambil tersenyum-senyum karena lucu mendengarnya. Ya, dia melanjutkan, kalau semua keburukan ini dijumpai di kalangan Kristen, apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Saya tarik nafas panjang sekali saya tarik nafasnya, ya, karena nggak ada bedanya kalangan Kristen. Orang dunia begitu, orang Kristen juga begitu. Ya seperti itu. Kemudian ada tetangga saya. Tetangga saya ini dulu jemaat gereja saudara-saudara, rajin dia ke gereja. Tapi karena kecewa dengan pendetanya, dia melihat mungkin pendetanya itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya dia tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi masuk gereja, lalu masuk agama lain sampai akhir hayatnya. Ngeri kali mendengar itu. Dia tidak mau lagi ke gereja, lalu masuk agama lain sampai pada akhir hayatnya karena dia kecewa. Ada lagi seorang kenalan saya diinjili, dia dari kalangan agama lain. Seorang kenalan saya diinjili oleh seseorang dan langsung percaya pada Yesus. Dia percaya sungguh-sungguh dengan Yesus. Akhirnya dia masuk gereja. Dia berkenalan dengan seorang majelis gereja. Majelis gereja kan orang hebat. Mereka menjadi akrab. Tak lama kemudian mereka bekerja sama dalam usaha. Namun, nah ini persoalannya. Dia dicurangi oleh rekan majelisnya itu, oleh rekan majelis tadi. Dicurangi sekali. Ketahuan kalau dia curang gitu. Akhirnya dia marah sekali. Akhirnya dia tidak mau ke gereja lagi dan menjadi anti dengan gereja. Oh, ini saya pikir-pikir, kenapa jadi begini ya? Ternyata
Kalau kita munafik di gereja, itu akan berdampak pada orang-orang lain, sehingga dia anti dengan gereja. Saya pernah membaca satu cerita tentang begini katanya. Kalau kita ingin tahu karakter asli seorang Kristen, bagaimana sih karakter dia, karakter orang Kristen ini, jangan bertanya pada pendetanya. Jangan bertanya pada pendetanya. Karena pendeta pasti melihat kebaikan orang tersebut. Karena hanya melihat kebaikan orang itu, sehingga pendetanya langsung memuji-muji, wah hebat ya. Tapi kita tanyalah kepada pembantunya di rumah. Kita tanya pada pembantunya di rumah, bagaimana karakternya saat berada di rumah. Mungkin kita akan terperangah, terpesona mendengarnya, kaget mendengar komentar tentang kemajikannya itu. Sebab pembantu itu bisa melihat kehidupan sehari-hari dari majikannya. Mungkin orang Kristen tadi di luar, di gereja mungkin dia bagus sekali, sopan sekali. Tapi di rumahnya dia kasar sekali. Dilarang ini, larang itu, tidak boleh berbuat ini seperti itu. Ya, padahal itu perbuatan-perbuatan biasa. Jadi mungkin itulah penyebabnya kenapa kita harus tanya pembantunya. Kita lebih takut pada hukum sosial. Ya, kita lebih takut pada hukuman sosial. Orang Kristen seumumnya sering berpikir begini. Kalau saya berbuat dosa, lalu minta ampun pada Tuhan, jadi saya berbuat dosa, saya minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni. Benar nggak? Bukankah Dia Maha Pengampun? Dia pasti mengampuninya. Jadi seorang Kristen tidak takut dengan hukuman Tuhan, karena mereka pasti diampuni. Mereka berani berbuat dosa tanpa munculnya rasa bersalah tadi, ya. Mereka berani berbuat dosa tanpa harus terjadinya rasa bersalah tadi. Itu biasanya gitu, seperti itu. Mereka lebih takut pada hukuman sosial dan hukum dunia. Kalau orang Kristen berzina, apakah dia takut hukuman Tuhan? Dia hanya takut sesaat, mungkin saat itu dia takut ketahuan, ya, takut ketahuan. Lalu doa minta ampun pada Tuhan, akhirnya Tuhan ampuni. Kemudian dia berbuat lagi, sampai suatu saat ditangkap sama masyarakat. Dia lebih takut kalau ketahuan orang lain, takut akibatnya. Sebab rumah tangga bisa berantakan dan dipermalukan di gereja, apalagi ketahuan. Apalagi jika dia sering melayani pekerjaan Tuhan. Sungguh memalukan sekali. Tapi tunggu dulu ya. Kita juga orang Kristen kan? Kita sering memimpin pujian. Kita sering memimpin pujian. Bersaksi, memberi nasihat, dan berkhotbah, ya, Pasti sudah banyak mengajar kepada orang lain, mengajar kepada para jemaat lain, ya, bahwa Tuhan itu baik dan sebagainya. Mengajarkan firman Tuhan. Nah, tanya pada diri kita sendiri, masing-masing. Tanya pada diri kita sendiri masing-masing. Hai diriku, benarkah engkau melakukan firman Tuhan seperti yang kau ajarkan? Nah, di situ baru benar kita. Jujur saja kita pun kadang-kadang, kita pun terkadang melanggarnya. Kita melanggar firman Tuhan. Tidak percaya? Ya, kita coba periksa sama-sama.
kita periksa. Kita mengajar orang lain agar kita jangan khawatir, ya. Jangan kamu khawatir tentang persoalan hari ini, persoalan yang dulu, persoalan yang akan datang. Tetapi takutlah pada Tuhan, karena Dia akan membereskan semua persoalan. Ya, kita seringkali khotbah seperti itu. Kita mengajar jangan khawatir. Tapi kita sendiri gimana? Kita sendiri gimana? Masih suka muncul rasa khawatir. Kita masih suka muncul rasa khawatir. Oh Tuhan ampuni, ya karena saya masih berbuat gini. Gimana ini caranya supaya bisa selesai? Kita masih khawatir. Kadang-kadang kita ajarkan agar suami dan istri harus saling mengasihi. Ya saudara-saudara, suami dan istri harus saling mengasihi dan mengalah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita sendiri ternyata selalu tukang berantem antara suami dan istri. Kita sendiri suka berantem antara suami istri. Kita ajarkan agar jemaat percaya sepenuh hati. Kita selalu mengatakan, mari kita sama-sama percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita sendiri kadang-kadang ragu-ragu. Ya, kita ragu-ragu. Apa benar sih seperti ini? Ya. Kita ajarkan agar mengampuni orang lain. Saudara-saudara harus mengampuni orang lain agar kamu sendiri diampuni oleh Tuhan. Kita ajarkan itu dengan baik. Kita sendiri gimana? Masih mendendam dan membenci? Oh Tuhan, berarti kita ini masih seperti orang Farisi juga ya. Kita masih seperti orang Farisi. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan agar kita jangan pernah menghakimi orang lain. Tuhan mengajarkan janganlah sekali-kali kamu menghakimi orang lain, biar Tuhan yang menghakimi. Karena kita biasanya menghakimi tidak adil. Orang lain kita hakimi, kita sendiri nggak dihakimi. Ya, saudara-saudara sekalian, Yesus mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Saya ulangi sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Terkadang kita merasa kuat dan percaya diri, bahkan bahwa kita tidak akan jatuh dalam dosa, tapi pada kenyataannya kita sering jatuh. Kita merasa kuat, nggak mungkin terjatuh, tidak mungkin terjatuh. Saya merasa kuat, Tuhan menolong saya. Tapi ternyata kita sering jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, demikian firman Tuhan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau kita merasa kita mampu berdiri, kita hebat, kita bisa berdiri sendiri, hati-hati kata Tuhan, kata firman Tuhan, supaya kita jangan jatuh dalam percobaan, dalam dosa. Marilah kita selalu introspeksi diri agar kita terus tekun mengajarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Ya. Agar kita juga tekun mengajar dan juga melakukan, bukan hanya mengajar tapi melakukan firman Tuhan yang sudah kita ajarkan dan tidak menghakimi orang lain, tidak menghakimi orang lain. Sebab Tuhan tidak menginginkan kita menghakimi. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita menghakimi. Karena itu jauhilah itu. Kita percaya saja pada Tuhan. Dia akan berbuat sesuatu untuk kita. Demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati. Amin.